Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita jumpa lagi dengan saya, Alman, dalam channel Sang Tutor, bukan pembahasan soal CPNS, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan endorse ya dari teman saya ya, yang kemarin saat pengumuman kelulusan, beliau tidak lulus ya, khusus di formasi dosen Kemdikbud. Nah, ya, statusnya adalah hanya TMS 1. TMS 1 artinya adalah tidak memenuhi syarat, berarti mungkin saja ada subtes yang SKB yang dia tidak luluskan. Nah, masalahnya teman-teman adalah bukan masalah kelulusan yang dipersoalkan adalah, tapi masalah peraturan yang dilabrak. Nah, makanya teman-teman, beliau mengirimkan pesan ke saya ya, dia sudah membuat dalam bentuk PowerPoint dan ingin dibahaskan dalam konten YouTube saya. Nah, namanya ini teman-teman, Permenpan nomor 27 tahun 21 dilabrak, peserta SKB CPNS Kemdikbud berguguran, di mana Mas Nadiem. Nah, teman-teman, mudah-mudahan yang tinggal atau mungkin yang tetanggaan sama beliau, tolong disampaikan ini, mungkin saja beliau tidak tahu tentang aturan yang dilabrak tersebut. Nah, oke, teman-teman, kita lihat seperti apa aturan-aturan yang dilabrak itu. Seperti banyak teman-teman ya, seperti berikut ini. Nah, baik, kita mulai ya dari kontradiksi aturan yang pertama ya, teman-teman. Pasti teman-teman, kalau teman-teman bisa membaca, akan ya tahu sendiri yang mana yang kontradiksi. Mudah-mudahan bisa dilihat oleh para pembuat kebijakan, termasuk Mas Nadiem ya. Nah, yang pertama teman-teman ya, ini ya, di sebelah kiri sudah ada Permenpan, yang sebelah kanan sudah ada surat yang dikeluarkan oleh Kemdikbud ya, teman-teman. Nah, dalam Permenpan nomor 27 tahun 2021 bagian keempat tentang pengumuman lowongan, pasal 29 nomor 6, di mana dalam pengumuman lowongan harus mencantumkan keterangan pengguguran sejak pengumuman lowongan. Nah, teman-teman, kita lihat di dalam pasal itu berbunyi, dalam hal terdapat jenis SKB sebagaimana dimaksud pada ayat 5 yang menggugurkan, instansi pemerintah harus mencantumkan keterangan pengguguran dalam pengumuman lowongan. Nah, teman-teman, kita lihat di kontradiksi-nya dengan surat yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, bahwasanya mengatakan bahwa ini ya, yang diwarnai merah, teman-teman, sangat lucu ya. Ambang batas passing rate untuk SKB akan ditentukan lebih lanjut, yang akan diumumkan sebelum pelaksanaan SKB. Pelamar dinyatakan gugur apabila, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, apa teman-teman arti dari ini? Bahwasanya gini, aturan Permenpan mengatakan bahwa semua passing rate nilainya harus dikeluarkan sebelum lowongannya muncul. Tapi dalam kenyataannya teman-teman, Kemdikbud tidak seperti itu. Bahkan 4 hari sebelum ujian itu baru mengeluarkan nilai ambang batas ya, termasuk bahasa Inggris dan literasi, teman-teman. Sangat bertentangan. Mudah-mudahan ini diketahui oleh pembuat kebijakan. Kita lanjut, teman-teman. Oke. Nah, pada pengumuman lowongan Kemdikbud ya, di atas tidak dicantumkan bobot ambang batas setiap subtes dan keterangan jenis subtes secara rinci dan jelas yang dapat menggugurkan kelulusan. Apa artinya? Bahwa sekali lagi saya bilang bahwa di Kemdikbud tidak mencantumkan berapa nilai passing rate-nya. Harusnya dalam aturan Permenpan bahwa sebelum ada lowongan sudah ada keterangan bahwa segini nilai passing grade-nya, tapi di Kemdikbud melanggar aturan itu. Itu harus dilihat oleh para pembuat kebijakan. Oke, hal ini tidak sesuai dengan Permenpan nomor 27 tahun 2021 bagian keempat tentang pengumuman lowongan, pasal 29 nomor 6, di mana dalam pengumuman lowongan harus mencantumkan keterangan pengguguran sejak pengumuman lowongan. Jadi kontradiksi ya gitu. Artinya Kemdikbud melanggar aturan yang dikeluarkan oleh Permenpan RB. Harus ditahu, teman-teman. Kemudian berikut. Oke. Nah, ada pasal 17, teman-teman. Di sini ada ya, masih dalam pasal tadi ya. Bahwasanya gini, nilai ambang batas adalah nilai ambang batas kelulusan SKD, teman-teman, bukan SKB ya. Ini ya, saya pikir ya, sebenarnya orang-orang di Kemdikbud orang-orang cerdas, tapi kenapa harus dilanggar aturan dari Permenpan RB yang harus orang semua ikuti ya. Ini belum termasuk penjelasan ada tidaknya ambang batas passing grade pada SKB ya, sesuai pada Permenpan nomor 27 ya, dilanggar.
Nah, sedangkan Permenpan nomor 27 tahun 21 yang menjadi acuan semua instansi dalam penerimaan CPNS. Artinya bahwa mau Kemdikbud ataupun yang lain harus mengacu pada aturan Permenpan RB. Tidak boleh teman-teman dilanggar. Itulah yang bagian pertama, bahwasanya sangat kontradiksi ya aturan yang dikeluarkan oleh Permenpan tapi dilanggar oleh Kemdikbud. Kita lihat teman-teman yang kedua seperti berikut. Nah, teman-teman, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Di sini sudah ada keterangan bahwa pengumuman pelaksanaan SKB yang tiba-tiba. Nah, teman-teman yang sudah ikut tes SKB CPNS Kemdikbud pasti tahu tentang ini ya. Nah, bahwasanya ya, teman-teman lihat ya. Di sini sudah ada ya, kita langsung ambil dari website Kemdikbud sendiri. Pengumuman tentang daftar peserta, waktu dan tempat dan seterusnya teman-teman. Ini keluar tanggal 29 bulan 11 tahun 2021. Nah, teman-teman, pengumuman diumumkan pada tanggal 29 November. Oke, tapi SKB-nya dilaksanakan tanggal 4 sampai 5 Desember. Artinya apa? Praktis hanya tersisa 4 hari untuk persiapan dengan peraturan SKB yang berbeda dari tahun sebelumnya. Terkait ya, ada waktu dan ambang batasnya terutama adalah bahasa Inggris. Nah, teman-teman yang baca ini subtes bahasa Inggris pasti tahu ya, apa masalah tahun sekarang, ada apa dengan bahasa Inggris. Ribuan orang gugur karena bahasa Inggris, teman-teman. Apakah mereka orang-orang tidak punya pengetahuan tentang bahasa Inggris, atau mungkin soal-soalnya yang tidak sesuai dengan standar soal yang dibuat, teman-teman. Oke. Nah, pengumumannya sangat tergesa-gesa. Nah, kemudian kita bandingkan, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat passing grade SKB tahun lalu dengan tahun sekarang ya. Bedanya, teman-teman, kita lihat bahwa di tahun lalu itu literasi tidak ada passing grade, coy. Nah, sedangkan bahasa Inggris juga tidak ada. Tahun ini ya, kita lihat bahwa literasi 4 passing grade-nya. Apalagi bahasa Inggris juga 4. Nah, saya pikir gini, teman-teman. Standar apa yang digunakan oleh Kemdikbud sehingga memberikan skor ambang batas 4 begini ya? Kenapa tidak harus 10, teman-teman, atau 20 langsung gitu ya? Kenapa saya bilang begitu? Karena gini, kalau seandainya teman-teman atau Kemdikbud memberikan passing grade-nya 4 begini, pasti ada teman-teman atau peserta yang menjawab soal dengan memblok satu jawaban saja dan pasti dapat 4 ya. Yang dapat di bawah 4 pasti sial itu namanya ya, teman-teman. Saya katakan bahwa kalau seandainya dibuat seperti ini, peserta bisa saja memblokir jawaban A semua, B semua, dan seterusnya. Dan teman-teman, bukan inilah yang kita akan capai kelulusannya nanti. Kita mencari orang-orang yang hebat, teman-teman, bukan orang-orang yang beruntung dengan menjawab soal memblok tadi, begitu. Oke. Nah, saya katakan bahwa ini sangat tidak ada ukuran apa yang dipakai oleh Kemdikbud untuk menentukan nilai ambang batas bahasa Inggris 4 dan literasi 4. Harusnya ya, kenapa tidak 10 atau langsung teman-teman 20 langsung, teman-teman, langsung 20 poinnya supaya semua gugur gitu. Oke. Oke, teman-teman, kita next di sini. Nah, peraturan SKB yang berubah mendadak. Nah, pada penerimaan CPNS Kemdikbud tidak ya, tahun lalu ya, tidak terdapat ambang batas passing grade bahasa Inggris dengan rincian jumlah soal 20 dengan waktu selama 30 menit. Padahal banyak peserta SKB yang mendapatkan skor rendah. Itu yang tahun kemarin, teman-teman. Nah, tetapi kemudian berubah total pada penerimaan CPNS Kemdikbud tahun ini yang tiba-tiba terdapat passing grade bahasa Inggris untuk pertama kalinya dengan jumlah 20 soal dalam waktu 20 menit yang diumumkan hanya 4 hari sebelum pelaksanaan tes SKB tersebut, teman-teman. Nah, tidak pernah disosialisasikan, langsung muncul tiba-tiba. Nah, teman-teman, ini sebuah sebuah pengalaman ya, bahwasanya yang ya, supaya dia tahu, teman-teman ya, pembuat kebijakan di Kemdikbud sana, dan mungkin Mas Nadiem juga tahu ya, bahwasanya ribuan orang yang gugur karena passing grade, teman-teman, bahasa Inggris. Bahwasanya di antara mereka juga ada yang lulusan luar negeri, ada yang S3, ada yang sudah dosen senior, teman-teman, gugur karena passing grade ini ya, gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang saya harap ya pembuat kebijakan tahu akan ini, bahwasanya apa aturan yang diambil sehingga diberikan nilai passing grade bahasa Inggris dan literasi 4 hari tanpa ada pengumuman lebih jauh, teman-teman. Harusnya pengumuman seperti itu diberikan sebelum mulai tes ya, jauh-jauh hari, teman-teman. Jadi sangat-sangat melanggar aturan yang diberikan oleh Permenpan tadi, bahwasanya pengumuman passing grade harus ada sebelum ada bersamaan dengan lowongan dimunculkan. Nah, itulah, teman-teman, yang kedua, bahwasanya tentang
SKB ya, SKB pemberian nilai bobot SKB yang melanggar aturan. Kita lihat teman-teman yang berikut seperti berikut. Nah, baik. Kita lanjut ke yang berikutnya teman-teman. Masalah kontroversial CAT SKB Pusmenjar. Nah, sebelum saya bahas ini teman-teman, ya tadi saya kembali lagi tentang masalah tadi bahasa Inggris. Ya, ini saya cerita tentang pengalaman teman saya. Beliau ini dia lulusan pendidikan bahasa Inggris. Dia juga mengambil dosen ya di kampus di Sulawesi Selatan. Oke, dia orang pendidikan bahasa Inggris, tapi nilai saat dia dapat di tes SKB itu hanya 10 saja. Kenapa tidak benar semua? Padahal dia orang bahasa Inggris teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian juga gini, ada orang yang sudah ikut ya tes TOEFL dan lain-lain di atas 500-an, tapi gagal pula di tes SKB CPNS khususnya di bahasa Inggris teman-teman. Ada apa dengan soal bahasa Inggris ya? Oke, nah kita lihat teman-teman berikutnya kontroversial CAT SKB Pusmenjar. Nah ini pula bertentangan dengan Permenpan ya. Bahwasanya dalam Permenpan nomor 27 tahun 2021 itu pasal 34 teman-teman mengatakan begini. Oke, SKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN bukan Pusmenjar teman-teman ya. Nah teman-teman yang baca Pusmenjar pasti tahu masalah apa yang didapat saat ujian pertama kemarin. Oke. Terus di sini ada pasal 42 teman-teman. Materi SKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 3 untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN, bukan Pusmenjar. Oke. Kemudian teman-teman, di sini pasal 43, selain materi SKB dengan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN, sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, materi SKB berupa psikotes dan seterusnya. Nah teman-teman gini, Pusmenjar yang digunakan itu melanggar aturan Permenpan. Ya, mudah-mudahan teman-teman, saya pikir ya orang-orang pembuat kebijakan pasti ya orang pintar semua. Tapi kenapa harus melanggar aturan ini teman-teman ya? Nah teman-teman gini. Pasal 41 nomor 3 SKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Nah, pasal 42 materi SKB dan seterusnya diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Pasal 43 teman-teman, selain materi SKB dengan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ini teman-teman. Nah, ya yang ikut teman-teman tes kemarin SKB ya, teman-teman yang pembuat kebijakan harus tahu ini bahwa saat ujian hari pertama itu banyak masalah yang muncul teman-teman, termasuk komputer error lah, ada yang sudah kerja tapi masih ribut-ribut tentang komputer yang lain yang belum menyala teman-teman ya, ada sementara kerja soal langsung mati komputernya ya, orang-orang di Kemdikbud harus tanggung jawab tentang ini. Oke, kita lihat teman-teman. Kendala non teknis saat pengerjaan CAT SKB. Banyak orang berkeluh kesah tentang ini teman-teman ya. Banyak orang dirugikan selama 6 bulan berturut-turut ya berjuang untuk mendapatkan kelulusan, ternyata masalah pada kendala non teknis. Pertama adalah tidak ada video simulasi pengerjaan sistem CAT Pusmenjar saat di ruangan pengerjaan. Hal ini berbeda saat pelaksanaan CAT SKD oleh BKN. Betul teman-teman ya. Yang paling bagus kemarin adalah di CAT BKN itu sangat sempurna sekali teman-teman. Tidak ada masalah. Tapi pas dipakai Pusmenjar banyak masalah yang didapat oleh peserta. Termasuk kendala non teknis pertama tadi teman-teman saya bilang bahwa komputer error ya. Bahkan ada pengawas itu diajari oleh peserta bagaimana cara mematikan aplikasi Pusmenjar itu. Kan lucu kan seperti itu ya. Yang kedua teman-teman, waktu pengerjaan soal subtes berbeda dari pengakuan banyak peserta. Ini betul ya. Hal ini dikarenakan perpindahan subtes satu ke yang lain itu berikutnya walaupun ada jeda semenit namun waktunya tetap berjalan. Artinya ini makan waktu teman-teman. Saya dapat informasi dari teman-teman yang ikut tes di Papua sana, itu bahkan bahasa Inggrisnya itu hanya 15 nomor teman-teman. Tidak cukup 20 menit maksud saya ya. Itu waktunya tidak sama dengan di sini ya, di wilayah barat. Ada masalah kayaknya. Yang ketiga adalah waktu pengerjaan soal subtes berbeda dari pengakuan banyak peserta. Hal ini dikarenakan perpindahan subtes 1 ke subtes berikutnya walaupun ada jeda semenit. Nah, sama teman-teman ini ya. Yang keempat adalah token yang diberikan mengalami
gagal login atau error ya, dan harus diganti dengan token baru yang memakan waktu lagi. Kasihan teman-teman orang yang ikut tapi masalah di dalam tes itu banyak masalah. Kenapa tidak digunakan CAT BKN, harus CAT Pusmenjar? Ini bermasalah teman-teman ya, harus tahu ini yang punya kebijakan. Kemudian adanya laporan berbagai titik lokasi SKB, komputer peserta mengalami hang atau mendadak diam, tidak bergerak, sehingga tampilan soal tidak berpindah. Banyak teman-teman seperti itu ya. Ini mudah-mudahan jadi pembelajaran teman-teman bagi pembuat kebijakan, termasuk mudah-mudahan ya yang kenal sama Mas Nadiem, tolong sampaikan ini. Mudah-mudahan beliau tahu tentang masalah yang dihadapi saat pengerjaan SKB. Jangan sampai beliau tidak tahu tentang ini. Oke, nah teman-teman, ada suara-suara teman-teman dari teman-teman yang tidak TMS ya, yang kasus TMS 1. Apa artinya? Bahwa salah satu subtesnya tidak lulus ya gitu. Oke. Nah, bila memang peserta telah gugur atau tidak lolos passing grade ya, PG CAT SKB, maka seharusnya tidak perlu diikutkan lagi SKB praktik mengajar atau micro teaching dan wawancara. Oke. Nah, ini teman-teman jelas sekali. Kenapa teman-teman? Gini. Ya. Di dalam aturan yang dikeluarkan oleh Kemdikbud bahwasanya jika tidak lulus, tidak mencapai passing grade di tes CAT, maka gugur. Faktanya teman-teman, yang gugur, ribuan yang gugur masih diikutkan dalam tes micro teaching dan wawancara. Kasihan teman-teman, waktunya termakan oleh ini, dan pada akhirnya mereka tetap juga TMS ya. Di mana nurani teman-teman? Di mana nurani pembuat kebijakan seperti itu? Ya, kalau seandainya sudah gugur, tidak perlu lagi diumumkan bahwa ikut micro teaching. Waktunya habis teman-teman, hanya urus micro teaching ya, sampai pernah hari pertama ditunda karena ada masalah ya, luar biasa ya. Oke, Kemdikbud adalah sebuah instansi yang banyak dikeluhkan dan banyak laporan masuk ke ombudsman teman-teman, ombudsman ya. Namun justru diikutkan pada tes non CAT SKB yang secara langsung memberikan peluang untuk TMS diberi kebijakan mengisi formasi kosong karena TMS 1. Nah teman-teman, yang lucu ya gini, sudah diikutkan di diikutkan dalam micro teaching dan wawancara ya, tapi tidak lulus passing grade CAT. Kenapa harus diikutkan? Nah, kemudian masuk nilainya TMS 1 gitu. Nah, alangkah baiknya teman-teman, mudah-mudahan ini didengar oleh pembuat kebijakan, jika kasusnya teman-teman TMS 1, bahkan ada formasi kosong ya. Tiga-tiganya formasi itu semua TMS 1 gitu ya. Kenapa tidak semua diberi kebijakan bahwa yang TMS 1 ini kalau dia kosong isilah itu ya gitu. Tidak akan rugi teman-teman, tidak akan rugi pembuat kebijakan kalau itu diisi. Bahwa saya juga ada yang formasi tunggal tapi TMS 1 tidak bisa mengisi. Lucu kan teman-teman ya, buang-buang anggaran saja ya. Saya pikir mungkin panitia senang ya kalau seandainya tiap tahun ada anggaran keluar untuk penerimaan CPNS. Oke. Nah, alasan pengisian formasi kosong dikarenakan TMS 1. Inilah yang disuarakan oleh teman-teman yang di luar sana, bahwa saya gini, pada penerimaan CPNS Kemdikbud 2021 terdapat 500-an ya peserta formasi kosong karena TMS 1. Padahal bila masih berlaku persyaratan ambang batas passing grade, oke, tidak akan menjadi masalah. Itu tahun kemarin ya. Kedua, 500-an formasi kosong yang dikarenakan TMS 1 yang apabila ada kebijakan untuk mengisi formasi kosong itu oleh peserta TMS 1 dalam formasi tersebut, maka tidak ada yang dirugikan, termasuk peserta yang sudah lulus. Artinya apa? Istotagin teman-teman, tiga formasi kosong semua TMS 1. Isilah itu. Kenapa? Karena tidak berkaitan dengan yang sudah lulus gitu. Oke, apalagi yang formasi tunggal gitu teman-teman ya. Menyangkut anggaran pelaksanaan CPNS Kemdikbud 2021 akan terkesan pemborosan akibat formasi kosong dikarenakan sebanyak 500-an formasi yang dibiarkan kosong. Nah teman-teman, pembuat kebijakan, teman-teman coba tengok teman-teman di Indonesia Timur sana, di Papua sana teman-teman ya, sudah tidak ada peserta yang mau mendaftar di sana. Pas selesai tes tidak ada yang lulus, kasihan, tiap tahun kosong terus ya. Di Papua teman-teman begitu. Oke, di Jawa banyak yang ikut ya, kasihan teman-teman di wilayah timur tidak ada yang pilih. Oke, ada yang mau ke Papua silakan ke sana. Oke, nah teman-teman di sini ya, inilah yang paling yang bisa dibilang sebuah pelanggaran lagi teman-teman. Pelanggaran, aturan oleh Kemdikbud dilanggar. Apa yang dilanggar? Permenpan nomor 27 tahun 2021. Nah, alasan pengisian formasi kosong dikarenakan TMS. Ya, pasal
pasal 48 teman-teman ya, nomor 5, nomor 6. Kita baca sama-sama. Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, sebagaimana dimaksud pada ayat 4, berlaku ketentuan berikut. Ini kemarin yang sudah menyebar di mana-mana. A. Bagi jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan pendidikan dan unit penempatan yang sama, serta memenuhi ambang batas SKD, bukan SKB teman-teman. Apa artinya? Bahwa peserta TMS ini bisa mengisi kekosongan itu atas dasar apa? Pasal 48 ya, tentang Permen 4 RB nomor 27 tahun 21 teman-teman. Artinya saya ulangi bahwa TMS 1 ini bisa mengisi ya, mengacu dan berpijak pada pasal 48 ayat 5. Nah, yang kena teman-teman, dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan unit penempatan lokasi kebutuhan yang sama, pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan itu. Nah, teman-teman, jelas sekali bahwa harusnya ya yang TMS ini bisa mengisi formasi kosong itu. Kenapa? Yang pertama adalah tidak akan berpengaruh sama yang lulus. Yang kemudian adalah kalau tidak dilakukan berarti Kemdikbud telah melanggar lagi pasal 48 ayat 5. Ini saya pikir orang-orang yang pembuat kebijakan tidak tahu akan ini. Ya langsung saja membuat hasil begitu saja teman-teman ya. Oke. Nah, jadi sudah jelas ya pasal 48 ayat 5 yang dilanggar. Karena kenapa? Kosong ya diberikan formasi TMS. Luar biasa teman-teman ya. Saya pikir teman-teman cukup itu saja ya. Oke, tentang judulnya tentang Permen nomor 27 ya tahun 2021 ya yang dilanggar ya. Jadi teman-teman banyak berguguran. Mudah-mudahan ini bisa dilihat oleh para pembuat kebijakan, termasuk Mas Menteri ya, bisa melihat ini dan bisa membuat kebijakan tentang status TMS dan teman-teman yang lain yang merasa dirugikan baik waktu, materi dan lain-lain. Oke teman-teman sekalian, terima kasih ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan ya, oleh pembuat keputusan teman-teman. Saya cukupkan sampai sekian dulu. Terima kasih sudah menonton video saya. Selamat menjalani hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.